Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana puasanya, lancar? Lancar. Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Semoga saumnya kita mendapatkan ampunan dosa yang telah kita lakukan. Amin. Dan mendapatkan pahala dengan apa yang kita pertahankan. Amin. Nah, perkenalkan saya Alia Yasha yang akan memandu sesi presentasi kali ini. Dan untuk siang kali ini kita akan membawakan tentang tafsir masa tabi'in dan atba tabi'in. Sebelumnya kita mempunyai anggota. Saya sebagai moderator, ada Bu Hartati Eko Wardani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada Pak Daeng Mawardi. Halo. Halo. Assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Abdul Ghani. Halo Pak Abdul Ghani. Halo. Selanjutnya ada Bu Penti Yogasari. Halo Bu Penti. Iya, halo. Selanjutnya ada Teh Amelia. Halo Teh Amel. Selanjutnya ada Pak Muhammad Ridwan. Nah, di sini kan tentang ini ya, tafsir masa tabi'in dan atba tabi'in. Siapa sih tabi'in itu? Nah, membahas mengenai masa Nabi Muhammad SAW dan setelahnya, maka kita akan mengenal tabi'in dan atba tabi'in atau bisa disebut tabi'at tabi'in. Tabi'in asal katanya itu dari at-tabi', yaitu mengikuti. Tabi'in berarti mengikuti siapa? Mengikuti sahabat. Mengikuti sahabat. Usianya tentu saja lebih muda dari para sahabat, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in juga disebut sebagai murid sahabat. Nah, di antara tokoh-tokoh tabi'in adalah ada Uwais Al-Qarni, ada Sa'id bin Al-Musayyib, ada Urwah bin Az-Zubair, ada Muhammad bin Al-Hanafiyah, ada Muhammad bin Sirin, dan ada juga Hasan Al-Basri, dan masih banyak lainnya. Kemudian siapa sih tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in itu? Tabi'ut tabi'in berarti pengikut para tabi'in. Tentu saja yang belajar kepada para tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'ut tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya itu beragama Islam. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh tabi'ut tabi'in itu? Di antaranya ada Malik bin Anas, ada Al-Auza'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Al-Laits bin Sa'ad, ada Waqi, ada Asy-Syafi'i, ada Yahya bin Ma'in dan Ali bin Al-Madini, dan tentu masih banyak lagi. Nah, untuk secara rincinya, mari kita mendengarkan, mari kita menyimak, mari kita belajar dari Bu Fenti yang akan
menjelaskan tentang landasan penentu kualitas tafsir tabi'in. Kepadanya dipersilahkan. Bu Fenty? Masih mute, Bu Fenty. Terima kasih atas kesempatannya, Alia, Bapak Ibu. Insya Allah akan saya paparkan analisis dari beberapa jurnal dan buku. Meneruskan tadi dari Alia yang disampaikan oleh Alia dan pembahasan sebelum kelompok kami. Jadi para tokoh tafsir dari kalangan sahabat itu disebutkan punya murid dari tabi'in yang tadi telah disampaikan oleh Alia, dan tabi'in ini juga mempunyai murid tabi'in. Nah, murid dari tabi'in ini dibedakan menjadi dua tabaqat, yakni tabaqat ulama Mekah dan tabaqat ulama Madinah. Sebenarnya penafsiran di masa tabi'in tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang telah dilakukan oleh para sahabat atau generasi selanjutnya. Hanya aja mempunyai ciri khusus gitu yang membedakan penafsiran antara generasi sahabat dengan penafsiran generasi tabi'in dan tabi'in. Dari sisi apa? Dari sisi kualitas penafsiran tafsir. Untuk menentukan kualitas tafsir dari tabi'in ini ada 3 landasan. Yang pertama adalah hukum, yang kedua adalah nilai, yang ketiga adalah kualitas pribadi tabi'in atau adalah. Paparan yang pertama tentang hukum ini kami ambil dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ada 2 prasyarat. Yang pertama, prasyarat pertama adalah apabila tabi'in sepakat terhadap sesuatu, harus diterima dan dijadikan sebagai hujjah. Tidak boleh disanggah. Sehingga pendapat ini pendapat yang paling kuat. Seperti itu. Prasyarat yang kedua, apabila tabi'in berbeda pendapat, maka pendapat sebagian mereka tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Dan sehingga perlu merujuk kepada Quran, hadis, atau pendapat sahabat. Seperti itu dari sisi hukumnya. Dari sisi nilai tafsir, tabi'in ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisi pertama adalah apabila penafsiran tabi'in itu mencakup asbabun nusul dan hal-hal yang gaib, maka kekuatan hukumnya itu nilainya marfu, seperti tafsir Mujahid yang telah disampaikan oleh Alia di depan tadi ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah apabila penafsiran tabi'in merujuk pada ahli kitab, maka hukumnya seperti penafsiran Israiliyat, maksudnya hadis Israiliyat. Seperti itu. Maka penilaiannya itu mencakup 2 poin ini. Poin ketiga adalah apabila disepakati oleh tabi'in, maka menjadi hujjah, balik seperti ke tadi hukum, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah jika ada perbedaan pendapat di antara tabi'in atau tabi'in, maka pendapat yang satu tidak bisa dibandingkan dengan tafsir generasi sebelumnya. Seperti itu. Next, Alia. Di dalam kualitas tafsir tabi'in ini juga disebutkan di beberapa naroji begitu ya, ada pendapat ulama dan mufassir terhadap keberadaan tafsir ini. Nah, yang pertama adalah kondisi kontradiktif atau tidak tidak setuju gitu. Kemudian yang kedua itu menerima. Nah, keadaan kontradiktif terhadap tafsir tabi'in ini kami ambil dari riwayat Imam Ahmad dan Syu'bah dari Ibnu Athir. Apa yang menjadi kontradiktif? Kenapa beliau-beliau ini tidak mengkontradiksikan keberadaan tafsir ini? Karena alasannya yang pertama, para tabi'in ini tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, tidak menyaksikan ketika Al-Quran itu turun, sehingga ada kemungkinan salah paham. Yang ketiga, sifat adil tabi'in ini tidak bisa ditetapkan di Quran
tidak seperti halnya sifat adil sahabat di hadis seperti itu. Kemudian golongan yang menerima dengan alasan ada 3. Yang pertama diambil dari para tabi'in, bukanlah masalah yang wilayah ijtihad seperti itu. Kemudian yang kedua, tabi'in yang bersangkutan tidak dikenal mengambil riwayat dari ahlu alkitab. Kemudian yang terakhir, mayoritas karena umumnya berguru kepada sahabat langsung dalam menafsirkan Al-Quran. Nanti akan dijelaskan lebih rinci di ciri dan karakteristik. Nah, ini akan masuk ke juga bersambung ke penerimaan terhadap tafsir. Demikian Alia, saya kembalikan ke Alia untuk next presenter. Terima kasih kepada Bu Fenty yang telah menyampaikan tentang kualitas tafsir tabi'in dan atba tabi'in. Selanjutnya kepada Pak Daeng yang akan memaparkan tentang pusat sekolah tafsir atau madrasah-madrasah tafsir yang terkenal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Bismillah. Terima kasih atas waktunya. Jadi pusat sekolah tafsir ya atau madrasah yang terkenal pada zaman itu yang pertama yaitu Madrasah Mekah, yang mana terletak di Mekah. Tentunya di situ Madrasah Mekah tersebut diasuh oleh Abdullah ibnu Abbas. Ya. Selanjutnya di antara murid-murid beliau yang paling menonjol dari Madrasah Mekah ini antara lain yaitu Sa'id bin Jabir bin Hisham, Mujahid bin Jabar, Ikrimah al-Madani Maula Ibnu Abbas, terus Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atha bin Abi Rabbah. Nah, itu murid-murid yang paling baik, yang menonjol dari Madrasah Mekah yang diasuh oleh Abdullah ibnu Abbas. Dan yang kedua yaitu Madrasah Madinah. Tentunya terletak di Madinah. Di Madinah ini terdapat guru yang paling berpengaruh, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ya, meskipun tidak dibungkiri bahwa ada juga sahabat yang lain yang mengajar para tabi'in. Akan tetapi yang paling terkenal dan melahirkan murid-murid yang handal adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, di antara muridnya yang masyhur, ya, muridnya yang terkenal adalah Abu Al-Aliyah Rafi bin Mihran, Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, dan Zaid bin Aslam. Nah, kemasyhuran ketiga tabi'in ini diteruskan dengan kemasyhuran para muridnya, yaitu Imam Malik bin Anas, ya, diketahui sebagai salah satu murid ya, dari Zaid bin Aslam. Terus yang selanjutnya madrasah yang ketiga yaitu Madrasah Kufah yang terletak di Irak. Para tabi'in yang tinggal di sana, yang tinggal di Kufah, belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Berbeda dengan Madinah dan Mekah, yang mana di dalamnya banyak sahabat yang utama menetap. Ya, di Kufah bisa dikatakan hanya Abdullah bin Mas'ud yang paling mumpuni di bidang tafsir dan juga di bidang qiraat. Di antara para muridnya adalah Alqamah bin Qais, Masruq bin Al-Ajza, Al-Aswad bin Yazid, Murrah Al-Hamdani, Amir bin Syu'bi, Al-Hasan Al-Basri, dan Qatadah bin Da'amah. Itu beberapa murid ya yang murid
di Madrasah Kufah ya, yang belajar dengan atau kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Mungkin itu tiga madrasah ya, yang terkenal di zaman itu, yang mana bersumber dari kitab pengantar studi ilmu Al-Quran karya Syekh Man Al-Qatwan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah corak dan karakteristik tafsir pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang akan disampaikan oleh Bu Hartati Eko Wardani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Corak tafsir diartikan sebagai kecenderungan keahlian atau spesifikasi yang dimiliki oleh seorang mufasir. Hal ini bisa dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan, maupun akidahnya. Muhammad Husain Az-Zahabi menyebutkan bahwa ada 4 corak tafsir yang berkembang. Yang pertama adalah tafsir ilmi, yaitu tafsir berdasarkan pada pendekatan ilmiah. Tafsir madhab, yaitu tafsir berdasarkan madhab teologi, fikih, tasawuf, atau filsafat yang dianut oleh para mufasir. 3. Tafsir ilhadi, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan menyimpang dari kelaziman. Dan tafsir sastra sosial, yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan sastra dan berpijak pada realitas sosial. Next. Secara lebih rinci, Fahad Arumi memetakan corak tafsir Al-Quran berdasarkan menjadi 4 corak, yang selanjutnya keempat corak itu dibedakan menjadi beberapa corak lainnya. Yang pertama adalah tafsir dengan corak aliran atau al-ittijah al-aqdi, yang meliputi corak aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Syiah dengan berbagai kelompok pecahannya, aliran Ibadiyah, dan aliran tasawuf. Yang kedua, tafsir dengan corak studi ilmiah atau al-ittijah al-ilmiyah yang meliputi corak mazhab fikih, tafsir riwayat, ilmu terapan atau eksak, dan ilmu sosial. Yang ketiga adalah tafsir dengan corak sastrawi atau al-ittijah al-adabi yang meliputi corak bayani dan corak citarasa sastrawi. Yang terakhir adalah tafsir dengan corak menyimpang atau al-ittijah al-munharifah yang meliputi corak ilhadi, tafsir yang bersumber dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan tafsir Al-Quran, dan tafsir yang tidak berdasarkan suatu corak apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Hartati yang telah menyampaikan materi tentang corak dan karakteristik tafsir. Selanjutnya ada ciri dan karakteristik tafsir pada masa tabi'in dan atba'ut tabi'in yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Ghani. Kepadanya dipersilahkan. Pak Abdul Ghani. Silakan Pak Abdul Ghani, bisa dibacakan untuk PPT-nya. Suaranya belum terdengar. Bagaimana Pak, ada kendala?
Mungkin bisa dilanjut. Baik, saya lanjutkan saja kalau begitu ya. Karena mungkin Pak Abdul Ghani sedang ada kendala di mikrofonnya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk ciri dan karakteristik tafsir di zaman tabi'in ada 3. Yang pertama, masuknya unsur-unsur Israiliyat dalam tafsir mereka. Hal tersebut terjadi karena banyaknya ahli kitab yang masuk Islam. Yang kedua, tafsir menjadi terpelihara dengan cara riwayat dan pertemuan, di mana setiap penduduk masing-masing negeri senantiasa berpegang teguh pada riwayat yang berasal dari imam-imam di negerinya. Dan yang ketiga, pada masa ini sudah mulai tampak perbedaan madhab. Demikian kami kembalikan kepada Mbak Alia. Terima kasih kepada Bu Hartati yang sudah merangkap ya. Karena qadarullah ada Iya, tidak kendala. apa-apa. Gangguan, Bu. Terdengar suara saya? Iya, terdengar sekarang Pak Abdul Ghani, tidak apa-apa. Tadi error tadi. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Oke, untuk selanjutnya adalah sumber penafsiran yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ridwan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, moderator. Tabi'in atau generasi setelah para sahabat Muhammad SAW dan atba'u tabi'in, generasi berikutnya setelah tabi'in, sumber utama penafsiran Al-Quran dan hadis adalah warisan langsung dari para sahabat. Karena mereka telah menghabiskan waktu bersama Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks dan makna ayat-ayat Al-Quran serta hadis. Sumber penafsiran pada masa tabi'in dan atba'in tabi'in yang pertama adalah Al-Quran. Penafsiran Al-Quran pada masa tabi'in dan atba'in tabi'in didasarkan pada pemahaman langsung mereka tentang bahasa Arab dan konteks sejarah yang mereka alami. Mereka menerapkan prinsip-prinsip tafsir seperti tafsir matsur atau tafsir berdasarkan hadis dan pendapat para sahabat, dan tafsir birra'yi atau tafsir berdasarkan pemahaman dan ijtihad mereka sendiri, namun cenderung lebih memprioritaskan pendapat para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Sumber penafsiran hadis pada masa itu adalah riwayat-riwayat yang diteruskan dari para sahabat dan tabi'in. Mereka memperhatikan konteks atau rantai perawi dan matan atau teks hadis untuk memahami makna yang sebenarnya. Penafsiran hadis juga sering kali didukung oleh pemahaman bahasa Arab dan prinsip-prinsip logika. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan. Prinsip ijma itu kesepakatan para ulama dari generasi awal juga menjadi sumber penafsiran penting pada masa tabi'in dan atba'i tabi'in. Kesepakatan ini dianggap sebagai otoritas yang kuat dalam menerapkan hukum-hukum agama dan penafsiran Al-Quran dan hadis. Nomor 4, kias atau analogi. Meskipun ya sebagai metode penafsiran telah berkembang lebih banyak pada masa depannya, namun konsep ini sudah ada dan digunakan oleh beberapa ulama pada masa tabi'in dan atba'i tabi'in. Mereka menggunakan analogi untuk menerapkan hukum Islam pada situasi-situasi baru yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Nomor 5, ar-rai atau pemikiran pribadi. Beberapa ulama pada masa tabi'in dan atba'in tabi'in juga menggunakan pemikiran pribadi mereka dalam penafsiran Al-Quran dan hadis, tetapi cenderung dalam batas-batas yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip Islam dan dengan mempertimbangkan pendapat para pendahulu mereka. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan metodologi tafsir dan fikih Islam pada masa itu.
yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan ilmu keislaman selanjutnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dikembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah menyampaikan tentang sumber-sumber penafsiran. Untuk selanjutnya adalah tokoh-tokoh mufasir yang akan disampaikan oleh Teh Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, syukran. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh mufasir di zaman para tabi'in. Setelah zaman Rasulullah dan para sahabat, maka para tabi'inlah yang menekuni di bidang tafsir. Di antaranya ada Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Mujahid itu adalah salah seorang tabi'in yang sangat diandalkan oleh Asy-Syafi'i dan Bukhari. Bahkan Bukhari banyak mengutip darinya di dalam kitab As-Sahih. Terus ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas, ada Aus bin Qiyas Al-Yamani. Beliau terkenal sebagai penafsir Al-Quran dan kemahirannya dalam hafalan, kecerdasan, dan ketakwaannya. Dan ada juga Atha bin Abi Rabah. Beliau sebagai ahli fatwa dan hadis dan tergolong sebagai ahli fikih juga. Kemudian ada Zaid bin Aslam. Beliau seorang ahli fikih dan Abu Aliyah. Ada juga Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Beliau terkenal sebagai para tabi'in yang hafalannya banyak dan terpercaya. Kemudian ada Alqamah bin Qais. Beliau terkenal sebagai ahli fikih, ulama, dan qori Kufah. Kemudian ada Masyruq, ada Al-Aswad bin Yazid, ada Murrah al-Hazani, ada Amir bin Beliau adalah orang tabi'in yang terkemuka, seorang imam ilmu dan penghafal hadis dan ahli dalam bidang fikih juga. Kemudian ada Hasan al-Basri dan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau terlahir dalam keadaan buta, tapi beliau sangat giat dalam menuntut ilmu dan hafalannya sangat kuat. Itu adalah tokoh-tokoh mufasir di zaman para tabi'in yang terkenal. Sudah? Cukup. Cukup? Ya. Semoga dapat dipahami. Bagaimana? Paham? Insya Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu di wisuda nanti. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.